السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الممجد وعلى آله وأصحابه الأمجاد وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang sama-sama kita muliakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagakan mereka, memudahkan kehidupan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka sehingga terus dapat bersama kita dan menjadi sebab bagi keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Bapak Ibu, khususnya jamaah kajian subuh Sabtu, pengajian kitab Al-Asmaul Husna di Masjid Al-Ansar Pematang Sulur, ataupun yang mengikuti melalui media sosial, kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh hari yang mulia, yang penuh berkah ini, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi perintahnya dan perintah Rasulnya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan asrar, rahasia-rahasia di mana kita berkumpul sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaji ilmu, duduk bersama para alim ulama kita. Mudah-mudahan ini betul-betul kita mendapatkan al-fadl, anugerah kelebihan yang dijanjikan kepada kita yang begitu banyak, dan rahasianya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di antaranya yang disampaikan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, duduk bersama guru atau orang alim, kita niat mendekatkan diri kita kepada Allah, mengaji ilmu agama, dan ingin mendapatkan pencerahan di dalam kalbu kita, maka keberadaan kita duduk bersama mereka, berada di majelis mereka, bahkan dapat memandang wajah mereka, disebutkan lebih mahal harganya daripada bersedekah 1000 ekor kuda pacu. Duduk di majelis ilmu bersama orang alim, memandang wajahnya, ingin mengaji ilmu agama Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin memperbaiki diri kita, itu di antara pahalanya lebih besar daripada bersedekah 1000 ekor kuda. Banyak lagi subhanallah ya, yang tidak dapat disebutkan karena terkait di dalamnya asrar, rahasia. Salah satu rahasianya adalah di majelis itu
dalam setiap majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengaji agama Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak perhimpunan itu sendiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada satu sebab, mesti ada satu orang di antara yang berkumpul itu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara duduk bersama orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam athar disebutkan walaupun hanya sebentar lebih baik daripada ibadah kita orang-orang yang biasa sampai kita menjadi tulang belulang di dalam kuburnya. Dan begitu banyak tentang fadail al-ilmi wal ulama wa talab al-ilmi, fadilat-fadilat ilmu, fadilat ulama, fadilat menuntut ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya biridhallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mengkaji kembali masih nama Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Halaman 502 kemarin ya, atau 503. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata penyusun kitab kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 503. Hamba-hamba Allah yang kaya, paragraf yang terakhir. Atasnya itu ada adab yang wajib dipelihara. Apabila tidak dipelihara, ia termasuk dalam hadis Rasulullah SAW. Aku melihat isi neraka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang kaya. Sudah kita baca sebagian kemarin ya. Karena apa? Karena mereka tidak menjaga adab-adab sebagai orang kaya. Seperti sebagaimana yang semestinya. Kalau jika tidak mengikuti adab-adab tersebut, wal'iyadu billah, maka ia akan jadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bacakan lagi. Adab orang kaya apabila hendak selamat ada 5. Yang pertama, selalu bersikap tawadhu'. Sudah kita ini selesai sudah. Maaf. Berarti Al-Ghani ini sudah kemarin ya. Tapi singkatnya tawadhu', selalu bersyukur, mengetahui rezeki yang didapatkannya itu adalah dari Allah. Dia yang memberinya Allah, yang mengaturkannya Allah. Ru'yatul mun'im namanya. Memandang siapa yang memberikan nikmat itu sesungguhnya. Kemudian gembira dengan apa yang diberikan Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah, sambut dengan gembira. Walaupun tidak sesuai dengan nafsu kita. Sambut dulu dengan gembira sambil kita ikhtiar. Ini kita kan selalu kecewa. Mudah-mudahan hanya sebatas kecewa terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kecewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ujiannya memang berat. Jangan sampai masuk ke hati. Awak bekerja seharian dapat dikit lalu ngeluh, aduh, apa dikit yang dapat. Nah, kalau sekedar itu untuk mengoreksi diri, evaluasi diri, mudah-mudahan tidak apa-apa. Jangan sampai itu masuk pada bab tidak gembira dengan apa yang diberikan Allah. Kemudian dipergunakan untuk kebaikan. Untuk diri maupun untuk kaum muslimin. Menampakkan syukur dengan lisan, termasuk dengan perbuatan dan sikap. Menggunakan rezeki di jalan Allah. Pemurah dan tidak kikir. Antaranya. Kemudian juga banyak kenal dengan orang-orang fakir. Jangan mentang-mentang kaya nak berkawan dengan orang kaya cuman lagi. Orang fakir tidak mau lagi berkawan. Ikutlah akhlak. Nah, ikut akhlak Nabi.
Subhanallah. Akhlak Nabi kita, subhanallah. Dia tidak membedakan mana kaya, mana miskin. Nah, bahkan sering ditemukan beliau duduk bersama para fakir dan miskin. Alhamdulillah, paling tidak kita jangan merendahkan fakir miskin. Jangan terkesan menghina. Jangan terkesan sombong di hadapan mereka. Maaf. Subhanallah, akhlaknya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jangan sampai kekayaan itu melupakan kita daripada zikrullah. Jangan sampai melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam hadis ada 5 perkara yang dikhawatirkan Nabi. Cinta dunia, cinta berlebihan terhadap harta dunia, cinta kepada wanita berlebihan sehingga lupa dengan wanita sesungguhnya, wanita salihah, wanita bidadari syurga yang menanti, cinta dengan hanya membangun istananya, lupa dengan kuburnya, cinta dengan hawa nafsunya, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah memperbaiki diri kita kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghani, dan Allah kayakan kita sehingga kita tidak memerlukan siapa-siapa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya ghani ya mughni aghnina bihalalika amman siwaka wa aghnina bifadlika amman siwaka. Berikan kami anugerah sehingga kami tidak menghinakan diri kami kepada makhluk. Kami hanya menghinakan diri kami kepadamu ya Allah. Kita masuk nama yang selanjutnya. Al-Mughni. Al-Ghani, Al-Mughni. Satu nama yang masih satu akar kata, tetapi ini kalau tadi menunjukkan sifatnya atau keadaannya, dan ini adalah menunjukkan sifatnya yang mughni, yang memberikan kekayaan. Al-Mughni adalah nama Allah yang ke-89. Al-Mughni yang maha mengayakan. Subhanallah, ini hanya sebagai himbauan sebelum kita meneruskan. Ketika kita mempelajari tentang nama-nama Allah, maka yang paling cepat memberikan pemahaman kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kenal dengan Allah, kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifatnya, tindak tanduknya, diam geraknya adalah tajalli, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempelajari nama Allah, ingin memahami makna kandungan nama Allah, tidak akan kita dapat kecuali kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Al-Mughni pengertiannya yaitu dialah yang mengayakan dari kurnianya terhadap orang-orang yang dia kehendakinya daripada hamba-hambanya dengan sesuatu yang dia kehendaki. Artinya yang bagaimana dia kehendaki, dia yang menentukan, dia yang menghendaki. Kata Imam Ibn Athaillah secara makna, kama yurid walaysa kama turid. Kalau dia mau bagi sebagaimana yang dia inginkan, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Sebab dia yang punya apa yang dia mau bagi, maka terserah dia. Sesungguhnya kita hanya memohon, tapi dia yang menentukan. Sebagian hamba-hambanya ada yang dia kayakan dengan ilmu, sehingga jadilah hamba itu hamba yang alim, menjadi ulama. Sebahagian daripada hambanya ada yang dikayakan Allah dengan kekuatan, maka jadilah hamba itu kuat, sehat, walafiat. Dan sebahagian lagi ada hambanya yang dikayakan Allah dengan harta, maka jadilah hamba itu hamba yang kaya dengan hartanya.
Cuman kita ini kan pengaruh paham materialisme. Yang kaya itu adalah orang yang kaya harta. Tidak pernah kita terpikir orang yang kaya hati, yang kaya jiwanya, ya. Termasuk orang yang sehat walafiat. Kalau hidupnya kere, miskinnya dia. Padahal dia kuat walafiat, sehat. Itu kekayaan dari Allah untuk dia. Jadi sebenarnya maknanya tidak sempit. Namun karena kita ini sudah pahamnya terpengaruhi, mengukur kekayaan itu semata-mata dari harta. Makanya kita kan mohon maaf, koreksi diri, kalau dapat harta baru alhamdulillah. Waktu badan sehat lupa, kesempatan lupa, eh, dapat ilmu, habis baca ilmu dapat belajar, ada tak yang alhamdulillahnya mantap. Alhamdulillah aku belajar hari ini. Biasa-biasa, tapi kalau dapat duit, wah, alhamdulillah. Ini banyak kita harus koreksi diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekayaannya kepada kita dalam segala halnya. Sehingga kita bersyukurnya penuh dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagian hambanya ada lagi yang dikayakan Allah dengan sebahagian yang demikian itu. Dan sebahagian daripada hambanya ada yang Allah kayakan dengan segala sesuatu. Lengkapkan Allah semuanya. Kaya ilmu ada pada dia, kaya fisik ada pada dia, kaya jiwa ada pada dia, kaya harta ada pada dia. Itu di zaman sahabat namanya ahlud dusur. Macam Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Banyak itu ya. Allah lengkapkan. Sayyidina Utsman sampai sekarang hartanya masih ada lagi. Tinggalannya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Harta ada pada dia, ketakwaan ada pada dia, terkumpul gitu ya. Terkumpul walaupun sering habis terus. Sayyidina Abu Bakar waktu mau hijrah membelikan 2 ekor onta untuk Nabi. Untuk satu dia pakai, satu Nabi. Nabi bilang, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Yakin itu ya, subhanallah. Al-ahlud dusur. Sehingga ada sahabat yang cemburu. Ya Rasulullah, kami ini macam mana? Kami sedekah tidak dapat. Duit tidak ada, nak makan ni orang. Paling-paling sekali-sekali cuman. Kami tidak ada duit banyak. Maukah aku tunjukkan kalian dapat pahala seperti yang mereka dapatkan juga, kata Nabi. Jangan tinggal setelah solat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam keterangan yang lain, lengkapkan Allahu Akbar kabira menjadi 100 semuanya. Kalau kamu amalkan itu setiap habis solat, pahalanya sama seperti ahlud dusur. Semuanya kalian mendapatkannya. Rasulullah, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan Allah semuanya. Rasulullah SAW dikayakan Allah dengan ilmu. Beliau pernah bersabda, atau beliau bersabda, ana madinatul ilmi, atau ana baitul ilmi. Akulah gudangnya ilmu, akulah kotanya ilmu, akulah rumahnya ilmu. Dalam riwayat yang lain, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Rasulullah SAW dikayakan Allah dengan ilmu ini luar biasa. Dalam Burdah disebutkan bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada beliau bagaikan ilmu lawhi wal qalami. Artinya diberikan Allah semua ilmu kepada beliau.
Termasuk yang gaib-gaib, Allah yang memperlihatkannya kepada beliau. Beliau bukan tahu ilmu gaib, bukan. Yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah. Tapi kalau Allah yang memberitahu, maka jadi tahulah Rasulnya. وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. Itu ya, dalam surat Jin itu disebutkan. Sebab yang tahu gaib sesungguhnya hanya Allah. Kapan hari kiamat, apa yang ada di rahim, apa yang terjadi besok, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi Rasulullah itu adalah gudangnya ilmu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mukaddimah sering saya baca, wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, ulama-ulama itu hanya menciduk sedikit, satu ciduk daripada ilmu Rasulullah SAW yang tak bertepi, samudranya tak ada bertepi. Atau hujan yang lebat hanya dapat beberapa tetes cuman kita itu dari Rasulullah SAW samudranya. Apalagi itu dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu, tidak diberikan kepada kalian ilmu illa qalila, melainkan sedikit. Rasulullah Allah kayakan dengan ilmu, Allah kayakan dengan kekuatan. Diriwayatkan bahwa beliau sangat kuat. Dalam satu riwayat dikisahkan sewaktu terjadi perang Khandaq pada tahun keempat Hijriah, orang-orang Yahudi bersatu dengan musyrikin Makkah untuk menyerang kota Madinah. Namun rencana penyerangan itu, akhirnya rencana itu sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengundang para sahabat bagaimana menghadapi mereka. Subhanallah. Tanpa musyawarah pun Rasulullah bisa, tapi dia melaksanakan perintah Allah, wa syawirhum fil amri. Sehingga dia ajaklah sahabat bermusyawarah. Sehingga nanti salah satu sahabat, Sayyidina Salman Al-Farisi, beliaulah yang mengusulkan agar dibuat dikeliling kota Madinah itu dengan parit atau khandak, dibuat parit mengelilingi kota Madinah. Disebut dengan perang khandak. Terjadi pada tahun keempat Hijriah. Sewaktu para sahabat menggali pada subhanallah perjuangan yang tak dapat dibandingkan. Makanya sehebat apapun di akhir zaman, segunung emas pun sedekahnya tidak dibanding dengan secupak sedekahnya sahabat Nabi. Allah, maaf nih ya. Allah SWT. Kadang-kadang saya diperlihatkan. Sahabat Nabi subhanallah. Mereka menggalinya subhanallah. Sehingga sampai kepada menemukan batu putih yang sangat besar dan sangat keras. Tidak bisa dihancurkan. Berapa sahabat tidak sanggup memecahkannya. Mereka pun memanggil Sayyidina Salman Al-Farisi untuk melaporkan kepada Rasulullah SAW. Apakah dibiarkan atau bagaimana. Ini. Saya cuma ingin menyampaikan pesan guru saya. Yang kita tanamkan. Waktu kita ngaji Quran. Kita baca salawat Nabi. Kita baca kisah Nabi. Kita baca kisah sahabat. Dalam pandangan mata kita itu macam film. Kita melihat itu kalau kita dawamkan, mudah-mudahan kita diberikan Allah izin untuk diberikan pandangan. Karena itu salah satu syaratnya kita mengaji ilmu. Sehingga waktu membaca salawat itu tahu, paham. Baca habsyi, paham. Baca burdah, paham. Jadi masuk. Itu memang
Walaupun kita belum paham, kita hadirkan hati. Tapi terus wajib kita belajar. Setelah Salman Al-Farisi melaporkan, akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang turun. Nah, Nabi turun. Tadi yang sanggup sahabat. Beliau ambil kapak dan beliau kapak batu itu. Sekali kapak cuman pecah menjadi 3. Nah, disitulah para sahabat menyaksikan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dulu ada juga seorang ahli gulat di zaman Nabi. Masuk Islam, kalah dengan Nabi. Rayana kalau tidak khilaf namanya. Allah berikan kekuatan yang luar biasa pada Rasulullah SAW. Salah satunya nanti dialirkan Nabi kekuatannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bentang Khaybar itu sendirian cuman dia meruntuhkannya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Maukah engkau aku tunjukkan seorang pemuda yang dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan di tangannya lah Allah akan hancurkan gerbang Khaybar ini, tempat pemukiman Yahudi. Semua sahabat menanti siapa orangnya. Rupanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Matanya sedang sakit. Nah, itu. Maka tinggal dipegang oleh Rasulullah SAW. Seketika itu juga langsung sembuh mata beliau itu ya. Ketika mata sembuh itulah ada rahasia yang disampaikan oleh para aulia Allah. Allah perlihatkan kepada Sayyidina Ali sekilas hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan bahasa, apakah itu majazi, ilustrasi, aku pandang wajah Rasulullah, yang aku pandang arsyullah, arasnya Allah. Pandang ke bawah, ada habis-habisnya sampai 7 lapis bumi. Ada sanggup Sayyidina Ali memandang Rasulullah SAW dengan makna kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Setelah itulah Sayyidina Ali menghancurkan gerbang Khaybar. Makanya selalu ada slogan dari saudara kita Hamas itu ya, kemudian Muqawamah dan sebagainya. Dan ada syair, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saya'ud. Ingatlah Khaybar wahai orang Yahudi, tentara Muhammad akan kembali. Lu menggetarkan, subhanallah ya. Rasulullah juga dikayakan Allah dengan harta. Tetapi bedanya beliau tidak pernah menumpuk hartanya. Hartanya habis terus. Banyak. Tapi selalu dipakai untuk perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Khadijah, istrinya yang kaya raya, hartawan Mekah, ketika meninggal dunia tidak punya apa-apa. Semuanya sudah dihabiskan untuk membela, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau selalu mensedekahkan harta yang beliau dapatkan. Dan apa yang beliau kehendaki jadi. Tapi beliau memang tidak menginginkan dunia. Beliau mencontohkan tujuan beliau adalah akhirat. Seperti yang pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada beliau untuk menjadikan gunung Uhud menjadi emas. Maukah engkau ya Rasulullah, gunung Uhud dijadikan Allah emas untukmu, untuk keperluanmu. Tapi Nabi menolaknya ya. Ada di berdah warawadathul jibalu syummu min zahabin. Subhanallah itu ya. Firman Allah yang berkaitan dengan namanya Al-Mughni. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata yang artinya
Dia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa mengkayakan sesuatu jua pun daripada engkau?" Ini ditafsirkan oleh para ulama, di antara tafsirnya bukan bapak kandungnya, pamannya Azar itu ya. Jadi orang Arab menyebut paman itu sejak dulu itu bapak. Nah, semenjak kakek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek moyang semua dari Nabi, dari Bani Israel semuanya, itu memanggil paman adalah bapak. Nah, sehingga diyakini di antara oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, hadis Nabi yang menghibur seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku di dalam neraka." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, ayahmu dan ayahku dalam neraka." Maksud ayahku di situ adalah paman, yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab. Orang sekarang pintar-pintar. Oh, bapak Nabi masuk neraka. Bukan Abdullah. Abu Lahab. Artinya Abdullah meninggal dalam fatrah. Nabi belum lahir, dia meninggal dunia. Orang sekarang nafsirkannya. Padahal Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, ulama besar Saudi Arabia. Nah, cuman ketika pendapatnya seperti itu, tak ada yang ikut. Nah, tapi dia subhanallah, dia dengan jujur mengatakan bahwa tradisi ketika itu memanggil paman juga dengan sebutan ayah. Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai ayahku," maksudnya pamanku sebenarnya ya. Nah, kenapa kau sembah Tuhan yang tidak dapat mengayakanmu, tidak mendengarmu, tidak melihatmu, dan tidak memberikan apapun manfaat dan mudarat kepadamu? Nah, itu. Firman Allah dalam ayat yang lain, jika mereka itu fakir, Allah kayakan mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha luas perbendaharaannya dan maha mengetahui dengan segala sesuatu, yang maha mengayakan. Ayat ini diturunkan setelah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar menikahkan anak-anak perempuan mereka. Lalu bagaimana jika yang melamar itu fakir? Maka turunlah ayat ini. Lalu kan kata firman Allah, nikahkan anak-anak perempuan kalian. Kalau yang melamar itu memang tidak ada pilihan fakir, nanti Allah yang akan mengayakannya. Nah, yang hafal Quran insyaallah tahu ayatnya itu ya. Inilah yang mungkin dapat kita sampaikan untuk subuh hari ini. Mohon maaf. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nanti juga akan saya sampaikan satu amalan, saya sampaikan tempat lain, yang saya diberikan langsung oleh Syekh Muhammad Bakhit, pengarang kitab ini. Doa yang dibaca pada sujud tahajud yang terakhir. Dan diriwayatkan oleh adiknya bahwa Syekhuna Syekh Muhammad Bakhit mendapatkannya wallahu taala alam dari Nabi Khidir alaihissalam. Itu di antara doanya di sujud terakhir itu, Ilahi ya dzal izz wal jabarut wal mulk wal malakut as'aluka bi faqri ilaika an tukhalliyana an sifatil muhlikat wa tuhalliyana bi sifatil munjiyat hatta akuna 'abdan mardiyah. Wa as'aluka ya mu'izz an tu'izzani bi'izzatika hatta akuna 'abdan 'azizan 'indaka wa 'inda khalqika. Wa as'aluka ya ghani ya mughni, atau wa as'aluka ya mughni, aku mohon kepadamu wahai zat yang mengayakan. Wa as'aluka ya mughni an tughniyani bighinaka, kayakanlah aku ini dengan kekayaanmu, hatta akuna 'abdan ghaniyan 'amman siwak, sehingga aku menjadi hamba yang tak memerlukan selain hanya Engkau. Insyaallah nanti saya catatkan ya. Insyaallah biiznillah
karena kita sedang mengaji nama Allah Al-Mughni, dan ijazah itu pun dari Syekhuna Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Allahumma aktubna minas salihin, amin ya rabbal alamin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.